ada yang salah di tengah ini. Ada yang salah. Kalau harganya tinggi dan petaninya jadi kaya, nah itu berarti uangnya ke petani. Tapi kalau harganya tinggi dan petaninya tetap miskin, uangnya kemana? Nih, uangnya hilang di jalan nih. Uang ke tengah nih. Ada mafia-mafia macam-macam itu. Ada mafia beras, ada mafia bawang, mafia macam-macam. Itu semua tidak bisa diperangi cukup dengan pakai demo. Itu hanya bisa diperangi bila ada kekuasaan dan kewenangan di tangan. Juga bapak-bapak, ibu-ibu semua hadir di sini. Jadi Pak Kiai Daud, saya bersyukur sekali Pak Kiai. Alhamdulillah 10 tahun yang lalu saya tiba di sini. Itu kedatangan pertama kali. Hanya minta didoakan saya ikut memberikan kuliah umum silaturahmi. Niatnya betul-betul ingin menjalin ikatan silaturahmi dengan semua di sini. Dan kembali insya Allah mohon untuk bisa mendapatkan doa dan bimbingan dari Pak Kiai ini. Dan juga bagi semuanya kami bersyukur bahwa pondok ini Darul Muttaqin walaupun datangnya malam tapi nampak sudah maju dan berkembang sekarang. Insya Allah makin besar lagi nanti. Insya Allah. Saya insya Allah tidak lupa Pak Kiai. Lupa. Belum bertugas saja udah nggak lupa. Iya, kan katanya gitu. Kalau mau pemilu berdatang ke pondok, setelah pemilu hilang. Ya? Nah, sekarang kami tidak, insya Allah. Bahkan ketika tugas di Jakarta, saya sebenarnya tidak mau sebut Pak, bahwa pemadam kebakaran itu kiriman dari Jakarta waktu itu. Tapi alhamdulillah senang disampaikan bahwa kami ingin agar apa yang menjadi manfaat. Karena menurut kami begini, tidak ada yang namanya negara itu kantongnya macam-macam, kantongnya satu. Kalau Jakarta mendapat faedah, maka faedah itu juga merupakan faedah bagi penduduk lain di tempat lain. Karena kita satu bangsa, satu negara. Jadi waktu itu dari pemerintah kabupaten mengajukan permohonan untuk bisa mendapatkan hibah mobil pemadam. Maka mobil pemadam kita dihibahkan untuk dipakai di tempat ini. Mudah-mudahan jadi manfaat di tempat ini. Pak Sekda pun menyempatkan silaturahmi waktu itu. Pak Sekda, insya Allah Pak Sekda ini walaupun tidak lagi resmi berada di pemerintahan, tapi terus mengabdi buat masyarakat di sini. Hidup Pak Husin. Jadi Pak Kiai, para hadirin semua, para ulama, saya ingin sampaikan bahwa kali ini saya datang ada kegiatan di Palembang hari ini. Maaf, tadi pagi. Dan alhamdulillah kegiatannya lancar. Antusiasmenya tinggi. Tapi dari sebelum kami berangkat, kami sampaikan kalau ke Palembang ingin kembali ke sini, Kayuwaku, Sungai Musi di sana. Nah, kalau udah sampai Palembang harus meneruskan sampai Kayuwaku. Alhamdulillah malam hari ini bisa sampai. Iya, sebagian saya jumpa tadi pagi. Ya, ya. Semangat ibu-ibu ini luar biasa. Semangat ibu luar biasa. Nah, saya sampaikan di sini, saya sedang mendapatkan amanat. Amanat menjadi calon presiden. Kenapa saya sebut saya mendapatkan amanat calon presiden? Karena memang prosesnya begitu. Saya mendapatkan panggilan untuk menjadi calon gubernur 6 tahun yang lalu. Saya juga tidak mendaftar. Tapi kemudian ada proses di mana saya diundang, saya dicalonkan. Pada waktu itu saya katakan, bila ini amanat, saya tanya sama ibu dulu. Ibu saya meridhoi, ibu saya setuju, baru saya jalan. Dan kemudian amanat itu kami jalankan kemarin
Jakarta. Alhamdulillah tuntas. Insya Allah apa yang dijanjikan terlaksana di Jakarta. Itu selesai, dapat panggilan tugas lagi. Sekarang menjadi calon presiden, pertama kali diusulkan oleh Partai Nasdem, kemudian oleh Partai PKS, kemudian baru-baru ini PKB. Mana PKB sini? Siap. Jadi insya Allah kita akan melakukan restorasi agar bangkit menuju adil dan sejahtera. Tiga-tiganya dapat. Melakukan restorasi untuk bangkit agar adil sejahtera. Nah, dalam menjalankan amanat ini, saya ingin tegaskan bahwa yang kami emban adalah ikhtiar menghadirkan keadilan di bangsa kita. PR-nya adalah bagaimana ketimpangan ini bisa diselesaikan. Ketimpangan antar siapa? Antara yang kaya dan yang miskin, antara yang terdidik dan tak terdidik, betul? Antara yang bisa bekerja dan tidak bisa bekerja, antara yang di kota besar dengan kota kecil, antara yang kota kecil dengan pedesaan. Ini ketimpangan ini makin hari makin melebar. Apa akibatnya? Akibatnya ibu-ibu bapak semua perhatikan, banyak anak-anak lahir besar lalu pindah ke kota, tidak pernah kembali lagi. Betul? Karena kesempatan untuk maju berkembang hanya ada di tempat-tempat tertentu, termasuk Jakarta. Jakarta paling banyak menyedot itu. Kenapa? Karena kesempatan berkembangnya luar biasa besar. Akibatnya dari mana-mana ke Jakarta. Jika seluruh kota di Indonesia punya kesempatan maju yang sama, orang tidak harus pindah ke Jakarta. Bisa di banyak tempat di seluruh Indonesia, mereka merasakan kemajuan, mereka merasakan kesejahteraan. Ini harus lewat kebijakan, tidak bisa sekedar anjuran. Harus ada langkah membuat kesetaraan itu terjadi. Itu sebabnya kenapa agenda kita bicara keadilan, dan kita ingin nih ibu-ibu semua, terutama ibu-ibu merasakan betul akhir-akhir ini harga kebutuhan pokok murah atau mahal? Mahal atau murah? Bapak-bapak tahu nggak ini mahal? Tahu nggak? Tahu. Iya. Tagihan dari ibu-ibu bertambah ya sekarang. Sementara petani-petaninya tidak tambah makmur. Terus uang yang harga yang meningkat itu uangnya pergi kemana? Kalau harganya tambah, harusnya ke petani dong uangnya. Kenapa harganya naik kok petaninya tidak makmur? Ini ada yang salah di tengah ini. Ada yang salah. Kalau harganya tinggi dan petaninya jadi kaya, nah itu berarti uangnya ke petani. Tapi kalau harganya tinggi dan petaninya tetap miskin, uangnya kemana? Nih, uangnya hilang di jalan nih. Uang di tengah nih. Ada mafia-mafia macam-macam itu. Ada mafia beras, ada mafia bawang, mafia minyak, macam-macam. Itu semua tidak bisa diperangi cukup dengan pakai demo. Itu hanya bisa diperangi bila ada kekuasaan dan kewenangan di tangan kita. Jadi, saya sampaikan ini kepada semua. Ini adalah niat, ini adalah tujuan, ini adalah misi yang hendak kita emban. Karena itu mohon doanya supaya ini bisa terlaksana. Mohon doanya supaya ini bisa nanti menjadi kenyataan. Tapi pernah Bu, di sebuah tempat ada orang mau maju pemilihan Pilkades Pak, pasang tulisan maju Pilkades, mohon doa restu, di mana-mana posternya. Terus datang ke tetangga, ke saudara, bantu, mohon doanya, semua mendoakan. Pas Pilkades kalah,
udah dapat suara. Padahal semua bilang iya nanti iya aman. Ternyata kalah. Ketika kalah dia tanya, kenapa ini gak ada suaranya? Oh, dikira mau menikah. Terusannya mohon doa restu, dikira mau menikah, padahal maksudnya maju bil. Jadi saya mau bilang, saya bukan mau menikah Bapak Ibu, bukan, ini mau maju pilpres, doakan dan coblos, gitu kan kira-kira ya. Jadi doakan, lalu dukung. Siap mendukung? Jadi insya Allah nanti Bapak sekalian, kita ingin agar terjadi perubahan inilah yang kita inginkan, dan termasuk pendidikan. Kebetulan saya pernah mengelola bidang pendidikan. Saya pernah bertugas di Kementerian Pendidikan dan merasakan betul bagaimana pendidikannya ada ketimpangan antara negeri dan swasta, antara umum dan diniyah. Itu semua tidak boleh kita teruskan ketimpangannya. Kita ingin anak-anak kita yang masuk ke sekolah umum dan diniyah sama-sama dapat fasilitas dari pemerintah. Kita ingin yang di negeri maupun di swasta dapat fasilitas sama dari pemerintah. Karena ini adalah anak-anak kita semua. Itu adalah ikhtiar kita. Mudah-mudahan Bapak sekalian, nanti dari Kayu Agung ini dikirimkan pesan perubahan untuk seluruh Sumatera Selatan. Saya bersyukur tadi Pak Kiai sudah nanti menyiapkan istighosa. Insya Allah nanti itu akan menular ke banyak tempat. Tapi ingat, ini bukan tentang satu orang, ini bukan tentang 1-2 partai, ini bukan soal koalisi, ini soal perubahan nasib dan masa depan bangsa dan anak-anak kita. Itu yang sedang kita tentukan. Kita mau menentukan arah ini ke depan, kita mau seperti apa, dan itulah yang harus menjadi pegangan kita. Kebetulan saya dapat tugasnya di depan. Saya tadi cerita sama teman-teman di relawan itu. Saya nih Pak Yai dapat tugasnya pegang mikrofon kalau di acara begitu. Tapi bukan orang yang pegang mikrofon yang paling penting. Yang paling penting itu yang megang sound system di belakang sana. Orangnya tidak terlihat. Kalau dia mematikan amplifier, selesai lah sudah ini. Selesai ini sudah. Betul tidak? Jadi seperti malam ini, yang siapa yang penting? Yang masang kipas, yang masang permadani, yang masang backdrop, yang masang sound system, yang menyiapkan rekaman. Itu semua orang-orang yang penting yang berada di belakang perhelatan ini. Keberhasilannya bukan ditentukan satu orang bicara, tapi ditentukan oleh kerja persiapan yang luar biasa. Betul? Jadi saya memang dapat tugas dalam pilpres ini di depan, tapi bukan berarti yang menentukan itu yang di depan. Yang menentukan siapa? Relawan-relawan yang bekerja tidak terlihat. Betul? Semua yang berbaris menjangkau semua yang tidak kelihatan. Kader-kader partai yang menjangkau semua, pengurus partai itu tidak terlihat, tapi mereka yang menyiapkan itu semua sehingga terjadi perhelatan. Insya Allah dengan niat yang baik kita akan diantarkan kepada kemenangan, insya Allah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Pak Yai doakan, dan insya Allah nanti suatu saat bisa kembali lagi ke Kayu Agung, kembali lagi ke pondok ini, bersilaturahmi lagi. Insya Allah pada saat kembali Pak Yai juga sehat, Pak Yai bersama-sama dengan kita terus, bersama dengan seluruh santrinya di sini. Seperti yang disampaikan, sudah jadi macam-macam tuh santrinya. Insya Allah santri-santri yang lulus nantinya membawa kebanggaan dari pondok ini. Demikian barangkali dari kami, ya. Bismillah. Terima kasih. Insya Allah nanti kita jumpa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.